Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Adinda Restiawati dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan materi etika bisnis untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah etika bisnis oleh dosen pengampu Dr. Sugeng Prayatno MM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep corporate social responsibility. Langsung aja kita ke materinya. Jadi CCR ini sudah dibicarakan di berbagai tempat, baik di forum formal dan informal. Bahkan PBB dan dengan Global Compact-nya terlibat aktif membahas dan mendukung CCR sebagai upaya turut menciptakan kemaslahatan masyarakat dunia. Jadi CCR ini tuh udah dibicarain di berbagai formal, di berbagai forum formal dan informal. Bahkan PBB juga ikut membahas dengan global impact-nya. Tuh, langsung aja kita lanjut. Definisi CCR. CCR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dengan sosial dan lingkungan. Jadi CCR ini adalah komitmen dari perusahaan yang memperhatikan tanggung jawab terhadap aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Jadi CCR ini lebih memperhatikan terhadap ekonomi sosial dan lingkungannya. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Dan secara konseptual, CCR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Ini menurut Nuruyana 2005. Selanjutnya ada artinya pihak perusahaan harus melihat jika CCR bukan program pemaksaan tapi bentuk rasa kesetiakawanan terhadap sesama umat manusia, yaitu membantu melepaskan pihak-pihak dari berbagai kesulitan yang mendera mereka dan efeknya nanti bagi perusahaan itu juga. Jadi konsep CCR ini bukan pemaksaan, bukan program pemaksaan, tapi bentuk kesetiakawanan, bentuk tanggung jawab terhadap sesama umat manusia untuk melepaskan pihak-pihak dari berbagai kesulitan yang mendera mereka. Jadi kan dengan adanya konsep CCR ini, dengan adanya tanggung jawab dari perusahaan, mungkin akan membantu sedikit kesulitan yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya ada perusahaan dan prinsip CCR. Jadi sebelum bahas perusahaan dan prinsip CCR, di sini ada sejarah CCR dulu. Oke. Sebenarnya kata CCR ini udah lama, tapi udah lama diperdengungkan di mana-mana, tapi kurang mendapat respon dari publik. Dan sekitar tahun 1955, seorang tokoh pemerhati sosial bernama Howard Robert Bowen sudah mengemukakan tentang perlunya suatu perusahaan memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat sekeliling perusahaan tersebut. Lalu, Howard Robert Bowen oleh beberapa pihak telah disebut sebagai penggagas dan peletak dasar yang begitu gigih memperjuangkan si konsep CCR ini. Jadi si Howard ini tuh gigih banget bersama timnya memperjuangkan konsep CCR agar ide itu tuh diterapkan di perusahaan-perusahaan. Ide dasar yang dikemukakan Bowen adalah mengenai kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi. Jadi si Bowen ini mau kalau setiap ada perusahaan di tempat di mana masyarakat tersebut tinggal dekat situ, jadi si perusahaan itu harus menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai yang dijalankan oleh masyarakat yang ada di sekeliling perusahaan tersebut.
Nah, sejak saat itu banyak model CCR diperkenalkan termasuk Corporate Social Performance atau CSP dan Business Ethics Theory atau IT dan Corporate Citizenship. Sejak saat itu, CCR menjadi tradisi baru dalam dunia usaha dan banyak negara. Jadi semenjak Bowen begitu gigih memperjuangkan CCR itu langsung diperkenalkan ke seluruh dunia. Dan dengan perkembangan yang begitu pesat telah melahirkan dua metode dalam memperlakukan CCR. Metode pertama yaitu cost branding adalah pendekatan top down. Dalam hal ini perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa yang perlu dibenahi. Jadi metode yang pertama itu perusahaan itu menentukan masalah sosial apa dan masalah lingkungan apa yang perlu dibenahi di sekitar perusahaannya. Dan yang kedua adalah metode venture philanthropy yang merupakan pendekatan bottom up. Di sini perusahaan membantu berbagai pihak non-profit dalam masyarakat sesuai apa yang dikehendaki masyarakat. Jadi metode yang kedua ini lebih ke arah ke masyarakat. Jadi lebih dikehendaki oleh masyarakat. Lanjut. Manfaat CCR bagi perusahaan. Pada dasarnya, dengan menerapkan CCR, ada banyak manfaat yang akan diterima. Ini bagaimana dikatakan oleh Suhandari MP12, bahwa manfaat CCR bagi perusahaan antara lain. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra mereka perusahaan. Jadi, manfaat CCR yang pertama adalah bisa mempertahankan dan mendongkrak reputasi si perusahaan itu, karena kan konsep CCR ini si perusahaan mendekati dan bertanggung jawab penuh atas masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut, jadi bisa mempertahankan reputasi perusahaan dengan baik. Dan yang kedua ada mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Jadi ketika sudah diizinkan oleh masyarakat sekitar, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan lisensi secara sosial. Yang ketiga, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Yang keempat ada melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang kelima ada membuka peluang pasar yang lebih luas. Oke, selanjutnya ada manfaat lain yang akan dirasakan oleh pihak perusahaan dengan penerapan CCR berdampak jangka panjang. Salah satunya, ternyata perusahaan menemukan potensi lain di daerah tersebut, maka masyarakat dan pemerintah di sana akan dengan cepat mendukung keberadaan perusahaan tersebut. Jadi, manfaat untuk jangka panjangnya jika masyarakat sudah menyetujui perusahaan tersebut dibangun di daerahnya, maka pemerintah akan sangat cepat juga nih mendukung keberadaan perusahaan tersebut. Seperti perusahaan migas yang beroperasi di suatu daerah, di mana selama perusahaan ikut melaksanakan kebijakan CCR dan mengembangkan konsep community development atau CD, dapat berbentuk memberdayakan masyarakat dalam usaha-usaha yang bisa memberi kontribusi bagi perusahaan. Dengan kata lain, diberikan modal bagi masyarakat untuk berusaha dalam berbagai bisnis seperti kerajinan, usaha peternakan unggas, perikanan, dan lain sebagainya. Jadi ketika perusahaan tersebut menerapkan konsep community development, perusahaan itu bisa ngasih modal ke masyarakat yang sekitarnya untuk bikin usaha seperti kerajinan, usaha peternakan unggas. Nah, itu akan lebih mendongkrak lagi perusahaan tersebut untuk mempunyai citra yang lebih baik di mata masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya ada indikator keberhasilan CCR dan penerapannya di Indonesia. Untuk melihat dan mengukur keberhasilan penerapan CCR pada suatu perusahaan, ada beberapa indikator yang dapat kita jadikan acuan. Indikator keberhasilan CCR yang dapat dilihat yaitu: 1. Secara umum, keberhasilan CCR dapat dilihat dari capaian
nilai etika yang dikandungnya, yaitu turut menegakkan social justice, sustainability, dan equity. Yang kedua, secara sosial, keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendahnya legitimasi sosial korporasi di hadapan stakeholder sosialnya. Yang ketiga, secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan corporate social image. Yang keempat, secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat dari pencapaian program hasil evaluasi teknis lapangan. Selanjutnya, menurut Saidi dan Abidin, sedikitnya ada 4 model atau pola CSR yang umumnya diterapkan di Indonesia. Yang pertama, keterlibatan langsung. Jadi perusahaan ini ada keterlibatan langsung bersama masyarakat. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Yang keempat, mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Selanjutnya ada CSR pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, CSR jika dikaji memiliki hubungan yang erat dalam mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang sustainable. Menurut Diah Pitaloka bahwa terdapat 3 pilar penting untuk merangsang pertumbuhan CSR yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang pertama, mencari bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan unsur lokalitas. Yang kedua, mengkalkulasi kapasitas sumber daya manusia dan institusi untuk merangsang pelaksanaan CSR. Yang ketiga, peraturan serta kode etik dalam dunia usaha. Lalu, ada secara historis, jauh sebelumnya, konsep CSR diperdebatkan Howard R. Bowen tahun 1953. Telah lama menegaskan bahwa keberhasilan dunia bisnis ditentukan oleh bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat umum atau general welfare. Bukan semata untuk warga bisnis itu sendiri, tanggung jawab bisnis lebih luas dari sekedar terhadap pemilik atau memang secara konsep jika pemilik menginginkan agar pihak manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan kepuasan yang maksimal kepada para pemegang saham. Selanjutnya, banyak kasus keributan yang terjadi di lingkungan perusahaan saat ini disebabkan karena masyarakat sekeliling tidak merasa kontribusi perusahaan kepada mereka. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan yang ditolak oleh masyarakat karena itu dinyatakan mengganggu masyarakat atau merusak alam di sekitarnya. Banyak banget ya di Indonesia yang kayak gitu. Sehingga ini menimbulkan sikap protes masyarakat bahkan berlanjut dalam bentuk demonstrasi dan tindakan anarkis lainnya. Kasus kerusuhan di Papua yaitu antara masyarakat dengan perusahaan Freeport hingga menimbulkan korban tewas adalah tidak lain karena perusahaan bersikap acuh terhadap protes warga. Dan kasus serupa seperti ini juga terjadi di berbagai tempat lain di Indonesia. Banyak banget di Indonesia yang perusahaan masih acuh sama warga sekitarnya, padahal itu tuh harusnya konsep CSR ini tuh sangat bagus bagi perusahaan karena masyarakat tuh berperan sangat penting dalam kemajuan perusahaan untuk nama baiknya, untuk mendongkrak semua. Selama ini, kontrak yang dibuat hanya kesepakatan dengan pihak investor dan pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat setempat. Jadi inilah penyebab terjadinya demonstrasi atau menimbulkan protes masyarakat karena pihak dari perusahaan ini tidak membuat kesepakatan kepada masyarakat tapi hanya membuat kesepakatan dengan pihak investor dan pemerintah. Sementara pada saat ini dengan perangkat teknologi yang begitu modern menyebabkan setiap informasi bersifat direct atau informasi langsung, masyarakat bisa dengan cepat merasakan perubahan yang terjadi. Dan kondisi ini membuat masyarakat mempertanyakan hak-hak sosial mereka yang tidak terpenuhi atau yang dikenal dengan social justice. Jadi biasanya kalau sebelum bangun perusahaan ini lalu si perusahaan ini ditolak
oleh masyarakat. Biasanya si perusahaan ini tuh ngasih janji-janji manis ke para masyarakat, tapi masyarakat tidak merasakan perubahan yang terjadi. Disinilah yang menyebabkan kerusuhan, demonstrasi, dan keributan-keributan. Oke, lanjut. Dan social justice tidak akan bisa diperoleh sebelum mereka memperoleh social contract terlebih dahulu sebagai bentuk keinginan untuk membangun kesejahteraan bersama dengan keterlibatan masyarakat secara penuh. Ini dapat diartikan jika sosial kontraknya berupa mewujudkan terciptanya pemerataan kesejahteraan atau distribution of welfare. Jadi perusahaan ini bisa menggunakan social justice untuk menarik hati masyarakat atau membuat Selanjutnya, dengan konsep hubungan relationship tersebut diharapkan keharmonisan manajemen perusahaan dengan masyarakat tersebut dalam bentuk kesepakatan seimbang. Jadi social justice atau distribution of welfare ini bisa membangun hubungan atau keharmonisan manajemen perusahaan dengan masyarakat agar perusahaan itu bisa berjalan dengan baik di wilayah masyarakat tersebut. Dan masyarakat dalam perspektif ini disebut dengan stakeholders, dan para pemegang saham disebut dengan stockholders. Stockholders adalah mereka yang memiliki sejumlah dana yang dititipkan pada perusahaan untuk dikelola dan diberikan keuntungan seperti dalam saham atau stok. Sementara stakeholders ada banyak jenis seperti supplier, mitra bisnis, kreditur, pemerintah, karyawan perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Dalam perspektif ini, masyarakat juga terbagi jadi dua, yaitu ada masyarakat lokal dan masyarakat non-lokal. Dan masyarakat lokal adalah mereka yang dianggap berada di tempat di mana perusahaan itu beroperasi. Jadi di mana perusahaan itu ada, terus tetangga-tetangga masyarakatnya itu tuh dinamain masyarakat lokal. Dan hal penting yang harus diperhatikan adalah komunitas lokal dimasukkan sebagai salah satu primary stakeholder. Sementara dalam literatur manajemen tradisional masih dikelompokkan ke dalam secondary stakeholder. Di sisi lain, kita perlu memahami jika masyarakat non-lokal merupakan mereka yang tidak tinggal dekat dengan tempat di mana perusahaan itu berada. Sehingga dalam konteks ini jelas masyarakat lokal dapat kita sebut sebagai primary stakeholder. Dan persoalan akan menjadi lebih rumit pada masyarakat lokal di mana tempat tersebut berada dalam kemiskinan, di mana kemiskinan dapat dianggap sebuah masalah sosial untuk diselesaikan, karena kemiskinan terjadi sebagai bentuk ketidakadilan dari pembangunan yang dilakukan atau lebih jauh sebagai dampak dari ketidakmerataan pembangunan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.